Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang mana berkat pengasih dan penyayangnya Allah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan masih dirasakan iman dan Islam di dalam diri kita. Karena itulah kita mampu untuk meninggalkan sejenak kegiatan dan aktivitas kita untuk sementara waktu. Kita tinggalkan sanak saudara kita yang sedang dirawat, lalu kita melangkahkan kaki kita menuju masjid untuk menunjukkan rasa kepatuhan dan ketundukan kita kepada Sang Khalik yang telah menciptakan kita. Memang kita diciptakan Allah tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah dalam arti bukan melakukan ibadah wajib seperti sholat, puasa Ramadan, berinfak, berzakat, haji. Tapi di ibadah itu kita diciptakan Allah semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan Nabi besar kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hidup di dunia ini tidak selamanya, cuma sementara. Kampung akhir kita kelak nanti adalah di akhirat. Tentu untuk menuju kampung akhirat itu tentu kita punya bekal. Yang kita bawa itu adalah amal. Inilah yang kita persiapkan, bekal kita untuk menghadapi dan menuju kampung halaman kita yang terakhir. Bukanlah kekayaan harta yang kita cari pada hari ini. Dengan apa yang telah kita miliki, itu akan mengantarkan kita nanti sampai ke kuburan. Istri yang kita cintai, anak-anak yang kita sayangi, harta yang kita kumpulkan, itu tidak akan kita bawa. Yang kita bawa adalah amal. Maka inilah kita berbanyak untuk beramal. Makanya amalan itu banyak yang perlu bisa kita lakukan. Kalau amalan sholat, puasa, zakat, haji, itu adalah butuh biaya, butuh waktu. Tapi ada amalan yang ringan, mudah kita lakukan, tapi juga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalan itu ringan, mudah kita lakukan. Yang pertama, usahakan membaca bismillah dari setiap aktivitas apapun yang kita lakukan. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, siapa yang mengawali seluruh kegiatannya sehari-hari itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan diberikan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini apapun yang kita lakukan, awali dengan membaca bismillah. Kadang-kadang kita baca bismillah ketika makan saja yang banyak.
karena kalau sudah kebiasaan. Itu pun kadang-kadang tidak juga baca bismillah. Kalau sudah kelaparan kadang-kadang lupa juga baca bismillah. Yang kedua, amalan itu ringan. Tidur dalam keadaan bersuci, artinya berwudu. Jadi Bapak Ibu, berwudu ini bukan untuk sholat saja. Kalau dapat setiap hari, setiap saat kita hendaknya berwudu, supaya kita dijaga oleh Allah, sebagaimana kita menjaga wudu kita itu. Tidur dalam keadaan berwudu. Barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, berwudu, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya itu. Dia tidak akan bangun hingga malaikat itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambaku ini, karena dia tidur dalam keadaan bersuci." Jadi kalau kita berwudu dalam menjelang tidur itu, malaikat itu selalu bersama kita, menjaga kita, dan dia mendoakan kepada Allah supaya kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan itu mudah dan ringan kita lakukan, membaca ayat kursi setelah sholat. Habis sholat baca ayat kursi. Karena hadis Rasulullah SAW, siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Yang ketiga, membaca amin ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini sedikit amalan juga ringan. Jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Karena siapa saja yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ternyata inilah yang diberikan Allah ketika kita berimam-imaman, ketika dibacakan, dizaharkan, dikeraskan oleh imam, kita membaca amin. Ternyata ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim itu, malaikat ternyata mengaminkan juga. Jadi apabila persamaan kita dengan membaca aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan itu ringan dan mudah kita lakukan, mendoakan orang lain dalam kebaikan. Jika nampak kita orang yang susah, pedagang menunggu dagangannya dibeli, kadang-kadang kita kasihan gitu ya. Lalu kita doakan, "Ya Allah, murahkanlah rezekinya." Atau ada orang yang sakit, kita doakan. Maka siapa yang mendoakan selaku kaum muslim, sesama muslim, dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang dia doakan. Jadi tidak perlu kita diminta untuk mendoakan. Nampak kita orang susah, ya kita doakan. Berapa banyak orang yang kita doakan, sebanyak itu pula kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendoakan atau melihat orang sakit. Ini juga amalannya, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendoakan orang sakit atau melihat orang sakit di pagi hari, lalu dia doakan, maka dia akan didoakan oleh malaikat 70.000 dari pagi sampai sore harinya. Dan siapa yang melihat orang sakit dan mendoakan orang sakit itu, dari sore dia lihat, maka 70.000 pula malaikat mendoakan dari sore sampai besok paginya pula. Inilah dari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amalan balasan bagi kita melihat orang sakit. 70.000 malaikat selalu mendoakan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berzikir. Zikir ini kapanpun bisa kita lakukan, di atas kendaraan, sambil berjalan, sambil duduk. Subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa yang berzikir selama itu sampai dia menggunakan zikirnya 100 kali sehari itu, maka dia akan dijamin oleh Allah dari segala kemaslahatan, dijaga oleh Allah selama dari hidupnya, dari bangunnya dari pagi sampai malam harinya. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak amalan-amalan yang ringan yang selama ini kita anggap remeh, apalagi amalan-amalan sunat kadang-kadang kita malas melakukan, padahal pahalanya besar diberikan Allah. Karena kita melihat dari definisi sunnah itu, karena sunnah itu kalau dilakukan kita mendapat pahala, jika tidak dikerjakan kita tidak mendapatkan dosa. Kadang-kadang kita biarlah kehilangan, biarlah tidak mendapat daripada kita melakukannya. Kenapa kau nak puasa sunat Senin Kamis? Wah, itu kan sunat, kan tidak wajib gitu ya. Padahal itu adalah pahala bagi kita. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi kultum kita pada siang ini. Itulah amalan-amalan ringan yang bisa kita lakukan. Kalau sholat mungkin butuh waktu. Kadang-kadang kita sedang sibuk, dagangan, bekerja. Kadang-kadang kita tidak mau mengorbankan. Kalau ditinggalkan nanti berapa ruginya. Haji gitu juga, kalau tidak ada uang tidak bisa kita untuk melakukan ibadah haji. Butuh waktu, butuh uang, butuh tenaga. Tapi di samping itu ada amalan-amalan yang ringan seperti yang kita sampaikan tadi, mudah untuk dilakukan, tapi pahalanya juga besar diberikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah guna amalan-amalan sunnah, ya, untuk menutupi dan mengimbangi daripada amalan-amalan wajib yang kita tinggalkan selama ini. Ketika Allah menyuruh malaikat untuk memerintahkan, wahai malaikatku, tolong engkau catat jumlah dari sholat wajib hambaku, lalu laporkan kepadaku kembali. Setelah malaikat melakukan pencatatan, ditanya oleh Allah kepada malaikat, apakah lengkap sholat wajib hambaku? Masih banyak yang kurang, kata malaikat kepada Allah. Sekarang engkau kembali lihat amalan sunatnya, lalu jumlahkan. Lalu malaikat dicatatlah amalan-amalan sunat hamba Allah ini, kita ini, lalu dijumlahkan. Ternyata amalan-amalan wajib yang setelah ini banyak mungkin ketinggalan oleh kita dengan amalan sunat yang banyak kita lakukan, ternyata ketinggalan daripada amal wajib kita tertutupi dengan amalan atau pahala-pahala sunat yang kita lakukan selama ini. Makanya jangan kita anggap remeh, walaupun dia itu sunat, walaupun amal-amalan ringan, tapi juga akan membantu dari amalan-amalan kita. Demikianlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita marilah kita patuhi selalu protokol kesehatan kita dengan memakai masker, karena mulai hari ini sudah mulai lagi ya. Kalau kita melihat dengar berita-berita susah kita. Yang jelas kita jagalah diri kita ya, yang penting kita berikhtiar berusaha, mudah-mudahan Allah akan selalu melindungi kita. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.